Meski diketahui pernah berbohong, hari ini polisi melakukan tes kebohongan terhadap Irjen Verdi Sambo. Lalu apa yang dicari polisi dari Verdi Sambo lewat tes kebohongan ini? Masihkah polisi mengandalkan keterangan Sambo dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mbak. Prof, seberapa signifikan sih sebenarnya keberadaan tes ini dalam proses penyidikan, mengingat Sambo bahkan Kapolri menyebut sempat diprank, begitu, sempat dibohongi oleh Sambo? Ya, uji lie detektor itu kalau kita bicara ideal pengungkapan perkara itu pada saat permulaan penyidikan. Karena ada keraguan, karena ada kesulitan ya terhadap keterangan yang berubah-ubah. Makanya digunakanlah taktik yaitu uji lie detektor. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sudah tingkat penyidikan pelimpahan perkara masih juga dilakukan lie detektor? Karena semua skenario adalah kebohongan, kan gitulah. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalisasi suatu sistem scientific crime investigation, semua alat yang dimiliki oleh Polri digunakan. Ini bentuk kebingungan, bentuk keraguan, atau bentuk untuk mencari celah? Enggak, bukan keraguan, tapi mengoptimalisasi. Sehingga semua alat dipakai. Karena gini Mbak, dalam suatu pengungkapan perkara jangan pernah menafikan suatu alat. Jangan menafikan suatu bukti. Sehingga semua cara, semua alat digunakan. Sehingga kalau semua alat itu sudah digunakan, paling tidak bahwa penyidikan adalah maksimal, purna, sehingga dengan pelimpahan pada penuntut umum yakin bahwa alat bukti yang disampaikan mempunyai kekuatan pembuktian. Ingat, lie detektor hanya sebagai alat bantu meyakinkan. Jadi bukan barang bukti, bukan bukti, alat, hanya alat. Makanya sejauh mana kemampuan alat itu, itulah yang ditafsirkan oleh penyidik. Ada sikap bagaimana esensinya, itu penyidik akan mengetahui, oh ini bom dan tidak bom. Jadi alat untuk membantu saja, bukan sebagai barang bukti. Jadi supaya meyakinkan tidak ada lagi celah untuk kemudian memiliki dalih begitu ya? Ya, karena nanti akan diuji lagi. Keterangan-keterangan itu akan diuji. Hanya membantu meyakinkan, memperkaya meyakinkan. Karena itu tadi Mbak, sejak awal isinya kebohongan. Jangan sampai ini menjadi kebohongan kembali lagi. Adanya tidak menggunakan alat yang sudah dilakukan. Tapi Anda melihatnya ini masih on the track ya Prof ya? Anda masih melihat bahwa sebenarnya polisi menyadari, karena Kapolri sendiri menyatakan bahwa sempat dibohongi saya oleh Sambo 2 kali ketika bertanya langsung. Jadi on the track bahwa untuk membuktikan bahwa kebohongan itu adalah bohong begitu ya? Ya, tapi idealnya Mbak, penggunaannya harus di depan. Gitu loh. Jadi kalau di belakang ini sebenarnya sudah kurang relevan. Di depan, di awal penyidikan, ada keraguan itu yang dipakai. Pada saat pemeriksaan awal. Ini kan sudah selesai ibaratnya gitu loh. Jadi sudah mengulang kembali. Tapi tidak apa-apa, sebagai bentuk optimalisasi semua alat yang dilakukan untuk memperkaya. Sehingga di persidangan nanti adalah mempunyai bukti yang firm. Baik keterangan saksi, keterangan ahli, bukti, petunjuk. Lah ini Mbak, namanya lie detektor itu adalah nanti bagian petunjuk yang harus disesuaikan. Baik keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi. Sehingga kalau linear, berarti apa yang diupayakan oleh penyidikan dan pembuktian mempunyai nilai yang maksimal, baik secara formil maupun material. Begitu Mbak. Ada kesan ketika ini dilakukan di akhir bukan di awal, seperti yang Anda sebutkan, ini seperti membuang-buang waktu. Anda setuju atau merasa bahwa ini memang diperlukan saja? Ya kalau dilihat asas efisiensi, iya. Buang-buang waktu? Iya, kurang efisien, harusnya di depan. Ingat, alat-alat bukti itu bagian taktik loh ya. Di dalam ilmu kriminalistik itu ada namanya taktik dan teknik Mbak. Nah itu taktik mengungkap. Ketika suatu bukti sudah oke, sehingga sebetulnya tidak perlu. Kan gitu loh. Tapi saya berpikir yakin bahwa Mabes Polri adalah supaya betul-betul buktinya maksimal. Itu saya berpikir positif Mbak. Tapi dari segi teknis harusnya di awal. Kan itu. Saya suka optimisme Anda. Sejauh mana optimisme ini kemudian bisa membongkar kasus tanpa perlu membuang-buang waktu lagi? Saya masih ingin bertanya kepada Anda, Prof. Hipnu, namun ditahan dulu, kita masih akan kembali usai jeda di Kompas Malam.